Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, saya banggakan dan ayah bunda yang selalu mendampingi anak-anak kita, semoga selalu diberikan kesehatan dan apa yang kita kerjakan semoga selalu dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak sekalian, untuk pelajaran TIP kita memasuki pekan kedua atau pertemuan kedua. Ya, kemarin pertama hanya menyampaikan materi dan sekarang kita akan membahas pelajaran pertama, itu tata cara sholat 4 rakaat. Bila anak sekalian, sebelum kita masuk, kita sudah kebanyakan dari kita sudah tahu sholat wajib itu ada 5. Yang pertama subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan kedua adalah tata cara sholat 4 rakaat. Maksudnya sholat yang wajib ada 5 dan hanya 3 yang jumlah rakaatnya ada 4, yaitu isya, zuhur, dan asar. Kita langsung mulai saja ya. Tata cara sholat 4 rakaat. Tata cara sholat wajib 4 rakaat. Sholat wajib yang berjumlah 4 rakaat adalah sholat isya, zuhur, dan asar. Cara pelaksanaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdiri menghadap kiblat dan berniat dalam hati. Nah, sebelum kita mulai sholat, kita persiapkan semuanya. Kalau sudah siap, kita berdiri tegak lurus dan berniat dalam hati. Boleh juga usolli bisa dibacakan secara jelas dan niatnya tetap dalam hati. Setelah berniat dalam hati, setelah berdiri lurus menghadap kiblat dan berniat dalam hati, dan yang kedua adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram maksudnya kita mengangkat kedua tangan kita sambil berkata Allahu Akbar. Sambil berkata Allahu Akbar atau biasanya takbir. Ya. Dalam hal ini tangan kita boleh sejajar dengan pundak dan boleh juga sejajar dengan daun telinga. Itu untuk takbir Allahu Akbar. Paham ya anak-anak sekalian? Dan yang ketiga adalah bersedekap dengan kedua tangan berada di atas dada, kemudian membaca doa iftitah. Ya, setelah itu tangan kita berada di atas dada, yang kanan di atas, yang sebelah kiri bawah. Nah, yang pertama sambil membaca doa iftitah. Bisa Allahu Akbar kabira boleh, Allahumma ba'id baini wa baina, dan seterusnya boleh. Ya. Yang keempat adalah membaca Al-Fatihah. Ya, membaca Al-Fatihah. Yang keempat tetap dengan kedua tangan kita bersedekap. Nah, dan yang kelima adalah habis membaca surah Al-Fatihah, berikutnya membaca Al-Quran, salah satu dari ayat Al-Quran. Boleh surah pendek, maksudnya yang Qul huwallahu ahad, boleh Al-Ikhlas, boleh Qul a'udzu birabbil falaq, dan semua yang ada di dalam Quran boleh dibaca setelah Al-Fatihah. Nah, kita ke slide berikutnya, yaitu yang keenam, bertakbir kemudian ruku dengan tumakninah dan membaca bacaan ruku. Setelah saya membaca surah Al-Quran, langsung takbir Allahu Akbar, terus ruku. Nah, ruku ini kita membaca Subhana Rabbiyal Azim. Ya, Subhana Rabbiyal Azim.
Bacaan lain juga boleh, nggak apa-apa. Yang penting tidak keluar dalam sudah disunahkan oleh Rasulullah SAW. Nah, berikutnya adalah yang ketujuh adalah mengucapkan sami Allahu liman hamidah saat itidal dengan tumakninah, kemudian baca bacaan itidal. Maksudnya setelah bangun dari rukunya baru itidal, dengan mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu dan sebagainya. Terus kita takbir sujud, ya. Nah, yang kedelapan adalah sujud. Bertakbir kemudian sujud pertama dengan tumakninah dan membaca bacaan sujud. Bacaan sujud ini adalah seperti biasa, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ya, dan sebagainya. Nah, dalam sujud ini tangan kita yang boleh bersentuh adalah kaki, lutut, tangan, dan kening, ya. Boleh juga hidung, boleh, enggak apa-apa, boleh, ya. Dan kaki kita itu sejajar, kita tempelkan biar tidak kelihatan kalau dari jauh kelihatan betis kita dan sebagainya. Makanya kita nempelkan kaki kita, ya, sama kaki kiri dan kanan. Yang kesembilan adalah bertakbir dan duduk antara dua sujud dengan tumakninah dan membaca bacaan duduk antara dua sujud. Nah, habis sujud baru bangun, duduk di antara dua sujud. Rabbi ghfirli warhamni sampai selesai, ya, teman-teman sekalian. Kita lanjut ke berikutnya adalah sujud kedua sebelum salam. Nah, tadi sujud pertama sudah dalam rakaat pertama, yang kedua lagi kita sujud dengan bacaan yang sama. Tadi sudah dijelaskan gambar yang sebelumnya, gambarnya sama, ya. Nah, yang berikutnya adalah kita langsung ke duduk tasahud awal, ya, atau at-tahiyat. Nah, dalam duduk terakhir ini atau duduk tasahud awal, maksudnya bila kalau sholat subuh tasahud akhir karena 2 rakaat, kalau sholat zuhur, isya dan asar ini tasahud awal, rakaat yang kedua kita langsung at-tahiyat. Nah, itu, ya. Pandangannya kita tetap boleh memandang tangan, boleh juga ke sejadah, nggak apa-apa. Nah, dan bentuk kakinya kalau tasahud awal itu seperti digambar, ya, bentuk kakinya dan bagaimana kita menaruh kedua tangan kita di atas kaki kita, ya, itu di atas tasawuf awal. Nah, berikutnya adalah ke-13, yaitu ya, ini duduk tasahud. Nah, di sini ada 2, tasahud awal dan tasahud akhir. Nah, kalau tasahud awal duduknya kita telapak kaki kiri diduduki dan telapak kaki kanan ditegakkan seperti yang ada di gambar, ya, gambar di samping. Kalau tasahud akhir maksudnya adalah majukan kaki kiri dan tegakkan telapak kaki kanan seperti yang ada di gambar, ya. Nah, dan terakhir adalah salam. Setelah kita selesai sholat 4 rakaat dan terakhir duduk tasawuf akhir, setelah doanya selesai kita salam. Salam pertama itu ke kanan, assalamualaikum warahmatullah, menghadap kanan, lagi assalamualaikum warahmatullah, menghadap ke kiri, dan sholat kita sudah selesai. Nah, setelah kalau selesai salam yang ke kiri dan ke kanan, berarti sholat kita sudah selesai, ya. Jadi itu ringkasan dari sholat 4 rakaat. Ya, sholat pertama, kedua, dan ketiga, keempat semua caranya sama. Dan yang kedua ada pas terakhir ada tahiyat dan tasawuf atau tasawuf awal, dan yang
rakaat keempat itu tasyahud akhir. Setelah tasyahud akhir baru salam kiri dan kanan. Setelah itu sholat kita sudah selesai. Nah, setelah sholat kita selesai, berarti kita zikir, berdoa dan sebagainya. Nah, untuk pelajaran zikir kita masuk ke pelajaran yang kedua. Insya Allah minggu depan kita masuk ke zikir sesudah sholat. Ya, sekalian, mungkin untuk pelajaran TIP pada pelajaran pertemuan kedua ini